Let's see it. There are moments in life when doing what's right feels wrong. When your integrity is questioned, your kindness is taken for weakness, and your silence is misunderstood. You could fight back, you could prove them wrong, but instead, you choose to honor. Even when it hurts, you honor God. Even when it looks right in your own eyes, you wait for God's timing. Even when you're judged, forgotten, or betrayed, you believe that God Himself will defend you. Honor is not weakness. It's strength under control. It's faith that says God sees what others don't. You don't honor because they deserve it. You honor because He is worthy. And when you choose to honor, heaven moves on your behalf. So keep your heart pure, keep your hands clean, because in the end, those who honor will be the ones God lifts up in His perfect time. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, boleh lambaikan tangan pagi hari ini. Pagi hari ini diberkati Tuhan, katakan amin. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, pagi yang indah, di mana anugerah-Mu tetap bersama dengan kami. Wajah-Mu tetap menyinari setiap kami Tuhan, sehingga pagi hari ini Kau beri waktu setiap kami untuk kembali di tempat ini, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau. Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, kami percaya dalam kedaulatan tangan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami terima berkat, kami terima anugerah, kami terima sukacita. Dan pada waktu kami datang tidak sama dengan waktu kami pulang, karena kami bawa kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, berkata bersama, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Allah kita.
kasih Tuhan. Kami pandang kemuliaan-Mu pagi hari ini. Kemuliaan yang tidak pernah pudar sampai pada akhir zaman. Kemuliaan yang kekal untuk selamanya. Yesus Kristus Tuhan, yang selalu kami panggil dan kami sebut. Dan kami imani segala kuasa ada dalam tangan-Mu. Terima kasih buat karya indah-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang boleh melayakkan kami pagi hari ini. Darah yang tidak bercela, darah yang tidak kotor, yang boleh menyucikan kami, melayakkan kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus.
ada Tuhan yang punya kekuasaan yang tinggi selain Yesus Kristus namanya. Nama yang menggetarkan setiap jiwa. Nama yang memberikan kemenangan. Nama yang memberikan kebebasan. Nama yang memberikan keselamatan kekal. Firman yang boleh menguatkan kami. Firman-Mu adalah pengharapan buat kami Tuhan. Di tengah badai, di tengah angin ribut, Engkau ada bersama dengan kami. Tidak ada satu kuasa manapun yang bisa menggagalkan kuasa tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada mujizat yang terbatalkan. Dalam nama-Mu Yesus, ada kekuatan yang maha dahsyat. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa
Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Biarlah pagi hari jiwa yang lemah boleh dikuatkan, hati yang rapuh diberikan pengharapan yang baru, hati yang bersedih diberikan sukacita surgawi. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu Tuhan. Hebatnya tantangan kami, Kau jauh lebih hebat. Besarnya masalah kami, Kau jauh lebih besar. Ku berserah kepadamu. Kau membuat mujizat itu Tuhan, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan, Kau membuat mujizat itu, mujizat yang tidak bisa terbatalkan, karena di dalam nama-Mu Yesus kami terima kemenangan. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Membuat mujizat sejati. Kau selamanya membuat mujizat itu Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Engkau yang memegang hidup kami, Engkau memegang hidup orang percaya di seluruh dunia. Meskipun Tuhan kami mendengar berita-berita yang mendukacitakan di Nigeria, di mana anak-anak-Mu sebagian menjadi korban dari pembantaian. Tetapi keluarga-keluarga orang percaya tidak punah. Iman mereka dibaharui begitu rupa dengan cara-Mu dan bukan dengan cara mereka. Badai selalu menerpa akan anak-anak-Mu yang setia. Tetapi Engkau Allah memperlihatkan kuasa dan kemuliaan-Mu dengan cara-Mu. Maka anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu yang harus ditampi akan kedapatan lulus di mana-mana ketika terus berseru kepada Engkau dan memegang iman, karena Engkau Allah di atas segala Allah, juru selamat di atas segala juru selamat, dan tidak ada bandingannya. Maka badai sebesar apapun, aniaya sebesar apapun kepada gereja-gereja, baik yang ada di Afrika, yang ada di Bangladesh, di Pakistan, di India, sampai dengan negeri kami, selalu saja Engkau memunculkan anak-anak-Mu yang setia. Di mana ada aniaya penindasan begitu rupa,
maka kuasa-Mu dinyatakan dan Bapa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami masih beroleh kesempatan di siang hari ini untuk berkumpul sesama tubuh Kristus. Engkau menjadi kepala, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk menjamah hati kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu. Dan sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga ketika firman ditaburkan akan berakar ke bawah, tumbuh ke atas, berbuahkan buah-buah roh untuk menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan saudara-saudara, sehingga tugas kita belum selesai. Badai masih ada di mana-mana menerpa umat Tuhan atas kehendak Dia. Tetapi di mana ada penampian, selalu saja ada orang-orang yang lulus. Meskipun ada badai, ada satu nyanyian yang memberkati saya saudara, di mana di dalamnya ada kata-kata tentang ketika badai menerpa, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada yang dikehendakinya, pada orang-orang terpilih. Saya coba untuk menyanyikannya sebisanya, dan lagu ini sudah memberkati saya, semoga juga akan memberkati saudara. Yeah, in the silence of the battle, I hear you, your voice is calling me to trust. Ketika ada keheningan, perenungan waktu ada pertempuran, aku mendengar in the silence of the battle, I hear you, your voice is calling me to trust. Even when it feels like all
All the glory, honor to you, Jesus. My victory is in you. Holy, holy, holy is the Lord. Worthy, worthy, worthy is the Lord. All the glory, honor to you, Jesus. My victory is in you. You are my victory, Lord. You are my victory, Lord. Forever I will sing. My victory is in you. Amin. Nah, saudara, kita mau dengar apa kata firman Tuhan yang pasti menjadi pesan Roh Kudus buat kita semua sesudah menggeh-menggeh. Sebelumnya apa pesan itu diterima oleh hamba Tuhan satu ini yang nafasnya tidak terlatih. Sebisa mungkin saudara, ada harta-harta masa lalu. Ya, harta-harta masa lalu. Nah, kita akan lihat bersama-sama kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-7. Ya, Amsal pasal 10 ayat yang ke-7 kita akan membaca bersama-sama. Lihat ke depan, 1, 2, 3. Kenangan kepada orang benar, kok mati? Ya, di sana mati-mati. Kenangan kepada orang benar, apa? Mendatangkan, mati-mati terus gimana? Ya, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tetapi nama orang fasik menjadi busuk, jadi paruhan yang di bawah. Tidak cukup kalau kita bahas, tapi atasnya saja, yaitu bagian A, kenangan kepada orang benar. Kita semua punya memori, betul? Kenangan-kenangan. Kalau kenangan-kenangan kepada yang jahat-jahat malah bikin kita sakit, lalu tidak baik ya saudara untuk kesehatan kita. Tetapi pasti ada yang atas seizin Tuhan orang-orang dari masa lalu kita yang meskipun orangnya sudah tidak ada, minta tolong ditutupkan pintunya. Iya. Ada orang-orang yang memang Tuhan utus begitu rupa, lalu kita bersua, dengar ucapannya, dengar kasihnya, tapi bisa juga dengan mengalami kedisiplinannya yang mungkin keras, kita sempat menangis dan sakit. Tapi ketika puluhan tahun dan belasan tahun kita mengevaluasi, itu orang benar yang meskipun sempat menjiwit saya atau nyablek pakai seblak dan seterusnya, mungkin saudara pernah diseblak ibu atau ayah. Tapi ketika sudah bertahun-tahun kemudian kita bisa berkata seperti Amsal 10 ayat 7, oh beliau mendatangkan berkat buat saya. Justru karena mereka seperti itu aku diberkati. Kalau tidak ada mereka mungkin aku sudah rusak. Bisa juga seperti itu saudara. Jadi orang benar itu tidak selalu manis buat kita pada masa-masa yang lalu. Tapi namanya orang benar pada saat tertentu juga membuat kita tidak nyaman. Termasuk sikap orang tua saya yang sudah tidak ada, kedua-duanya. Ada saat-saat ramah tapi juga ada saat-saat keras ketika saya tidak benar. Dan kemudian mereka meluruskan karena punya kewajiban sebagai orang tua. Tapi begitu giliran kita yang kemudian Tuhan utus menjadi seorang yang harus menjadi berkat untuk yang lain. Karena ada pengutusan engkau harus menjadi terang dan garam, betul? Lalu kita saatnya diambil oleh Tuhan.
Dan kemudian orang-orang yang bertemu dengan kita itu punya kenangan-kenangan yang baik. Sehingga mereka bisa berkata di kemudian waktu sesudah benih itu tumbuh, wah aku diberkati loh dengan almarhum itu. Ya, aku diberkati dengan almarhum itu. Ada yang masih ada diberi umur panjang, tetapi sebagian besar diantaranya sudah tidak ada. Termasuk penulis Amsal. Menjadi berkat bagi orang banyak, penulis Amsal. Meskipun dia sempat kejeglong dalam beberapa dosa, tetapi Tuhan mengutus dalam kapasitas tertentu itu jadi berkat buat orang banyak. Penulis Amsal, saudara, yang memang diutus Tuhan. Sebab kalau tidak diutus Tuhan, mana mungkin kitabnya itu masuk ke dalam ketubim. Kita kan diberi kepercayaan memegang 5 kitab. Orang Kristen, 1 Torah, terdiri dari berapa kitab Torah? 5 ya. Ada Torah, ada Nebiim itu Yesaya, Yeremia dan seterusnya. Ada Torah, ada Nebiim, kitab nabi-nabi, ada ketubim, yaitu ada Mazmur, ada Amsal, Pengkhotbah ya saudara. Sebagian dari kitab Daniel, kemudian Injil berapa kitab? Itu kok meneng kabeh kitab Injil, ada Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. 4 Injil ditambah kitab-kitab penggembalaan, ada surat Timotius, surat Titus ya saudara. Nah, semuanya itu adalah legasi, warisan. Bukan hanya heritage. Kalau heritage kan peninggalan-peninggalan bernilai seni. Wah, bagusnya Candi Borobudur. Oh, ada ukir-ukirannya ya saudara. Heritage, benda-benda seni. Tetapi saudara, lebih daripada seni, puisi, Mazmur, Amsal, tapi di dalamnya ada nilai-nilai, ada petunjuk-petunjuk tentang hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itu legasi ya. Jadi bukan hanya heritage, di mana peninggalan-peninggalan yang kita terima cuma karya seni. Wah, ini dalam banget. Saudara, kita tidak dapat apa-apa kalau cuma melihat firman Tuhan sebagai karya seni belaka, tapi di dalamnya ada legasi. Ya, halaman berikut kita lihat, living long, dying alone. Mesakin enggak saudara? Living long, hidup panjang, 80, ada yang 90. Clint Eastwood umurnya berapa saudara? Masih ngisi bensin badannya gini, ngisi bensin sendiri nyetir, 93. Ada banyak orang yang karena tingkat kesehatan membaik di negerinya, ada jaminan sosial, jaminan kesehatan, harapan hidup lebih panjang. Yang pada orang lain 75 sudah tidak ada, tapi sampai 80 lebih meskipun pakai tongkat. Saudara, obat-obatan kemudian juga maju, temuan-temuan, perawatan-perawatan kepada manula, yang tulang belakangnya sudah spondilosis lumbalis, ya pakai duduk sakit dan seterusnya. Organ-organ tubuhnya mengalami penurunan tapi kok masih hidup panjang. Apakah itu yang menjadi hal paling berharga pada hidup manusia? Kemudian di negara-negara maju lalu dicatati bahwa yang hidup panjang punya jaminan sosial, punya perawatan yang baik, ada dokter pribadi, tapi kemudian meskipun living long, umur dowo saudara, umur panjang, tapi kemudian teman-temannya sudah tidak ada, sahabat-sahabatnya yang akrab sama dia tidak ada, lalu generasi berikutnya anak cucunya sibuk sendiri karena mengejar satu taraf kehidupan tertentu. Lalu negara-negara maju sampai kemudian membuatkan boneka-boneka tiruan anjing, tiruan keponakan, tiruan apa yang bisa diajak omong, karena orang-orang tua kesepian, loneliness, umur panjang, tapi kemudian saudara, bagaimana ia dimaknai to take and give, sepi. Jadi jangan mengira bahwa oh, negara-negara maju umurnya orang-orang tua begitu panjang itu ideal sekali. Siapa bilang juga ada dampaknya. Tetapi saudara, kalau ada seseorang yang ada di dekat manula itu, orang tua itu, juga jangan saudara anggap oh mesti baik.
dia tidak kesepian. Siapa bilang ada banyak orang tua kesepian di tengah keramaian. Cucunya loncat sini gedebuk, ya kena bulok gedebuk, ya waduh rejo mae ya. Aku sugih, ada orang tua itu cerita sama saya, kulo sugih Pak Pendito ya. Sugih putu lalu ngekek kakak, cucunya banyak yang dari ini lalu datang semua rame. Tapi tidak ada yang memahami dia. Sang kakek ini dia seperti terkurung, alienisasi, terasing. Padahal hidup ini menjadi begitu hidup kalau dia bisa memaknai, bisa bermanfaat, atau sebaliknya dia kemudian juga difahami. Lah umur segitu lalu generasi Z, generasi apa yang ngertinya gadget-gadget gini terus ya. Dari awal sampai akhir nyekukruk gini terus, padahal di dekat mbahnya kesepian wis kono ya. Karena duniamu sudah beda sama dunianya mbah. Saudara, penyakit baru adalah nyekukruk gini terus dari awal sampai akhir, ketemu di rumah makan sama mbahnya yang enggak peduli, anaknya gitu, cucunya gitu, enggak peduli saudara. Ya, kelihatannya makan bersama rukun. Oh, belum tentu ada living long, hidup lama, tetapi kesepian, mati sendiri. Dikelilingi orang, oh banyak. Ada yang kemudian ditaruh di panti jompo. Agak lumayan karena ada sesama orang yang juga umur 90, 80. Saya kadang-kadang cari melacak. Ini dosen saya yang sangat berkesan di mana. Aduh, satu menghancurkan hati saya yang saya sangat kasihi sudah meninggal karena kecelakaan. Ya, kemudian yang satu lagi mana yang mengajar sejarah gereja, orangnya tinggi, rambutnya putih. Oh, masuk panti jompo. Yang lain mana? Dulu dosen saya itu 99% orang asing, saudara, yang 1% orang sini. Kabarnya sudah tidak ada. Saudara, ada banyak hal yang terjadi seperti itu. Jadi jangan mengira bahwa yang hidupnya panjang itu yang ideal. Karena banyak orang mati sendirian, kesepian. Padahal hidup hanya bisa menjadi begitu hidup kalau dia bisa memaknai, berguna buat orang, jadi berkat buat orang, tetapi orang juga memahami dia. Dan ada link, ada akses dengan dia. Nah, lihat halaman yang berikut. Ada yang pergi dengan legasi. Lumayan ya. Aku pasti akan pergi, tetapi aku harus menjadi berkat untuk orang-orang yang kutinggalkan. Itu legasi, bukan hanya heritage. Amsal pasal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucu. Orang baik loh saudara. Ya kalau sempurna 100% enggak ada. Pasti butuh pengampunan dosa. Tetapi paling enggak orang 70% wong apik saudara, orang baik. Meninggalkan legasi bagi anak cucunya. Jadi bukan saya pergi-pergi sendiri. Sudah tua jadi berkat. Kemarin kami dikumpulkan di Semarang, PDP itu kemudian salah satu yang mengisi ceramah pembekalan empowerment adalah jangan tergesa-gesa merasa tua. Kalau Tuhan belum berkata sudah selesai engkau pulang, terus jadilah berkat, jadilah yang berfaedah. Meskipun sering begini diskomunikasi dengan generasi yang Z atau bawahnya Z, bahasanya enggak ngerti, cara berpikirnya enggak ngerti ya saudara. Tapi mesti ada saja orang yang butuh kita dan sebaliknya. Orang baik meninggalkan warisan. Nah, orang baik adalah orang banyak salahnya, banyak ketidakbaikannya, tapi ditebus oleh Beliau yang maha baik, yang tangannya berlubang paku. Mari datang kepadaku, hai anakku, engkau yang letih lesu berbeban berat. Lalu orangnya tersungkur, ini saya Tuhan. Engkau basuh, engkau cuci dari ketidakbenaran, dari ketidakbaikan menjadi baik. Betul saudara, darah
Tuhan Yesus. Terus karena ditebus, dibasuh, orangnya ditebus saudara, maka kemudian Roh Kudus memberikan pengurapan. Setelah memberikan baptisan materai, maka kemudian orang itu meskipun tumbuh makin tua, dia meninggalkan legasi, memperkaya, berfaedah. Satu ada yang merupakan legasi rohani. Hal-hal yang dunia tidak bisa berikan, tapi si kakek, si ayah, si ibu ini mewariskan sesuatu yang rohani kepada anaknya, kepada cucunya. Karena hamba Tuhan satu ini mengenal Tuhan Yesus juga bukan dari guru agama, bukan dari pendetanya, tetapi dari orang tua saya dua-duanya. Karena beliau menggambarkan tidak bisa orang itu selamat sampai ke surga kalau ia tidak menyambut juru selamat, karena orang sudah jatuh ke dalam sumur yang dalam, yaitu dosa dan ancaman penghukuman mau ke neraka, harus terima Yesus. Maka kemudian sejak kecil saya sebagai salah satu dari yang menerima legasi dari ayah dan ibu saya. Saya masih ingat kelambunya ditutup ya, sesudah nyamuknya diusir. Dulu belum ada yang namanya baikon atau apa, entah alatnya apa. Yuk duduk bersila, kemudian di depan saya ibu saya bersila, yuk berdoa mau tidur ya saudara. Kemudian karena anak kecil yang melek gini, ya, hus merem ya, gitu. Ya, sebelum merem kemudian diajak berdoa. Mau makan juga, sampai sekarang sudah tua terus melestarikan yang namanya legasi. Mau makan mengucap syukur, karena makanan saudara itu ada yang memberi. Kalau enggak sopan langsung disikat, betul enggak saudara? Kalau orang tuanya apalagi enggak ngajari. Nah, repotnya orang tua enggak ngajari, anak juga begitu, terlanjur anaknya jadi tua. Ya saudara, makan ya langsung aja. Legasi rohani mengucap syukur Tuhan Yesus yang kau beri makanan, kuduskan, haleluya, amin. Kan enggak lama-lama atau kalau lama-lama direbut kucing, ya makanannya itu diambil binatang. Hal-hal rohani dari yang sederhana seperti itu. Terus apa? Pembentukan karakter itu juga legasi. Karena wataknya bapak saya almarhum, wataknya ibu saya, kemudian saya kan melihat tiap hari. Tapi juga selain melihat tiap hari, menyaksikan mereka mendemonstrasikan tingkah laku attitude itu, saudara, saya mencontoh. Tapi juga ada yang bagian dalam internal diwariskan, yaitu lewat kromosom, lewat DNA, lewat faktor-faktor keturunan, saudara. Nah, sangat penting sehingga orang-orang tua, kalau saudara termasuk orang-orang tua ini pasti akan berdoa, Tuhan saya ingin supaya yang terwaris kepada anak cucuku adalah yang berasal dari Engkau. Warisan-warisan lama dari nenek moyang tidak baik, ya dicuci pada saat kita ikut perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, saudara. Karena darah Tuhan Yesus kita percaya ada kuasa membabat, memotong warisan-warisan yang tidak baik. Betul? Ayah ibunya ayah, mbahnya mbah. Saya enggak ngerti istilahnya itu apa di bahasa Jawa itu, ini yang atau mbah, atasnya mbah buyut. Terus canggah, atasnya canggah ada gantung siwur atau apa, enggak ngerti saya, aneh-aneh namanya. Dan mereka itu kawin cerai atau main judi atau pakai marijuana, kita enggak ngerti loh saudara. Zaman penjajahan Belanda dulu, orang tua saya cerita itu, dulu namanya marijuana atau ganja itu legal. Orang begini gitu, enggak ada yang nangkep polisi kok. Betul, tahun 1800-an itu masa hidup nenek saya. Tidak ditangkap pakai marijuana dirokok gitu sampai cecak-cecak itu ikut berkumpul di kena asapnya itu, mereka juga teler. Sesudah mereka teler lalu jatuh ketepok ya. Jadi yang pakai ganja bukan hanya orang-orang lalu, tapi juga ada cecak-cecak. Lah saudara, ada anak, ada cucu, padahal mbahnya itu ada yang kawin cerai, ada yang mengisap marijuana, saudara. Minta supaya legasi itu dipotong.
Sehingga ada status lahir baru. Lahir baru sionya bukan sio babi, sio apa ya saudara, tapi sio Yesus. Namanya lahir baru, weton baru. Kalau weton lama ya sio-sio yang bangsanya kera-kera babi itu saudara, kuda. Masa orang disamakan kuda ya saudara, kasihan. Bu ada sah sionya jaran mah ya ditolak sama istri saya. Aku tutup jaran, si kuda ngawur aja. Lahirnya bulan April tanggal 28 barengan sama Fit. Barengan putune saudara. Nah ada yang namanya apa? Sio-sio itu dipotong lalu diganti sio baru, sio Yesus. Diwariskan lewat DNA darah mengandung apa kata firman Tuhan? Nyawa orang ada di dalam darahnya. Minta DNA-nya dibersihkan ya saudara. Sehingga kemudian mbah canggahnya canggah yang kita tidak ngerti tingkah lakunya mereka, jangan menular kepada kita, kepada anak cucu. Itu bawahnya ada progres, ada peningkatan, pemajuan, alur historis. Jadi yang dulu itu agak terbelakang, pengetahuannya hanya seperti ini, lalu kita punya catatan-catatan, saya jangan seperti itu, harus ada peningkatan. Anak cucu saya harus lebih. Jadi jangan hanya melihat fisik saja. Nyuwun sewu atau maaf kata mbah rodok merongos sih, ya intutnya maju. Ya aku memperbaiki keturunan merongos sidik separuh. Lalu cucunya, ya yang diperhatikan cuma gitu, lalu sibuk dengan kawat gigi. Ya itu enggak jelek, tidak salah. Tapi saudara, apakah orang peduli kepada progres, kemajuan dalam hal karakter, dalam hal kesungguhan ikut Tuhan, melayani Dia? Dulu gereja-gereja masih sederhana, yang ada aliran-aliran Calvinis dan Pentakosta, Pinkster. Belum ada yang namanya GBI itu belum ada saudara. AFJF belum ada. Kemudian ada kemajuan-kemajuan, ada media sosial yang bisa dipakai untuk membawa Injil, membawa doa. Ada progres ketika kita melihat alur historis. Itu kemudian diwariskan, yuk berikut, mati-mati terus. Ya, bawahnya ada materi. Nah orang seringkali ribut karena warisan materi. Ya, saya tidak sebut nama tetapi sedih karena orangnya saya kenal. Bertengkar di depan hakim di pengadilan perdata, bukan urusan kriminal tetapi urusan perdata, soal tanah, soal rumah, soal ini. Kemudian kalau mukanya merah begitu, waktu mengemukakan argumentasi, tekanan darahnya mungkin tinggi, lalu ambruk di pengadilan itu, bruk, bablas ya, diangkut. Waktu gencar-gencarnya mempertahankan haknya maupun menggugat adik-adiknya dan adik ipar, saudara. Kemudian selang beberapa waktu kemudian gantian adik iparnya, ya seperti itu. Ada banyak hal sampai Tuhan Yesus itu kemudian menolak. Tuhan tolong toh ya supaya ini saudara saya mau berbagi warisan sama saya. Terus Tuhan Yesus jawab apa? Bahwa dunia ini rusak oleh karena ketamakan, sehingga artinya Tuhan menolak untuk jadi hakim. Tuhan datangnya ke bumi pada saat menjadi Tuhan Yesus bukan untuk membagi warisan orang-orang yang bertengkar, saudara. Ya. Tetapi kalau ada yang mulus diberikan dengan kasih dan murni, ya kita terima dengan sukacita. Termasuk saya juga menerima bersama dengan istri itu dari peninggalan orang tua meskipun tidak seberapa, terus dibagi dengan kakak saya perempuan. Dia bisa beli rumah sendiri, saya beli rumah sendiri di daerah Karanganyar. Tapi tidak ada yang namanya rame-rame saudara, karena semua berdasarkan keakraban, keintiman. Terus di bawah ada yang disebut evidensi, yaitu bukti-bukti yang ada saksinya. Oh, eyangmu, engkongmu, dulu orangnya seperti ini, dia tekun. Ada saksinya yang cerita sampai ke kita, kita dapat berkat. Oh, itu orang benar karena tekun. Oh, itu orang jujur. Saudara, ada evidence, ada bukti-bukti
yang di dalamnya itu Tuhan mengutus pendahulu-pendahulu kita. Lalu gilirannya kita juga kemudian disaksikan oleh orang-orang, untuk orang-orang itu cerita kepada generasi kita yang berikutnya. Itulah legasi. Meskipun umurnya bukan long living long. Ada yang 75, Tuhan berkata sudah selesai. Ayah saya enggak sampai 60 saudara, usianya baru 54 itu sudah dipanggil Tuhan. Tapi kemudian tante atau beberapa orang percaya berkata, nak jangan terlalu sedih berkepanjangan, tetapi bersyukurlah karena sekian tahun engkau kumpul dengan ayahmu meskipun diambil usia 54. Bersyukur karena ada banyak legasi yang beliau berikan. Begitu juga ibu saya baru sekitar 52. Satu 52 diambil Tuhan, satunya 54 saudara. Tapi ada banyak legasi. Terus halaman berikut kita lihat apa itu. Berikutnya lagi, ya. Kejadian pasal 48 ayat yang ke-1. Yaitu ada warisan patriark atau bapak-bapak dari orang percaya. Ada Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya para bapak gereja, para bapak umat beriman. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Siapa? Pak Israel, Pak Yakub. Karena sudah tua ya saudara, matanya sudah tidak bisa melihat. Dia hanya di tempat tidur. Yusuf sang anak yang dikasih tahu bapakmu sakit loh. Ya. Itu ketika berada di tanah Goshen, ada di Mesir. Terus lalu dibawanyalah kedua anaknya. Anaknya siapa? Kedua anaknya itu anak dari Yusuf. Berarti mau dipertemukan sama mbahnya, sama kakeknya. Ya. Anaknya dua, Manasye dan Efraim adiknya. Ayat 2. Ketika diberitahukan kepada Yakub, anakmu Yusuf datang kepadamu, disertai siapa? Cucu-cucu dua itu, terus yang biru. Maka Israel, mati terus. Maka Israel atau Pak Yakub mengumpulkan segenap kekuatannya. Berarti dia memang sudah tidak kuat, makanya sampai berusaha duduk di tepi tempat tidur, kakinya di bawah. Lu mau bangun aja bahasa Jawanya apa saudara? Keringkangan. Keringkangan mau bangun. Ya pegangan, tenaganya sudah tinggal minim. Terus kakinya di bawah, duduk di tepi tempat tidur. Saudara, justru tekanannya itu pada ayat yang kedua ini. Ini menjelang dipanggil Tuhan, Pak Israel. Buat apa dia mengumpulkan kekuatan? Berarti dia mau melakukan sesuatu yang sangat penting. Sebab kalau ndak sangat penting sih rene le ya iki sapa putu kue di sebelah bantal dicium ya, tiduran aja santai. Kan anaknya mesti ndak tega, bapak tiduran aja atau bantalnya ditinggikan. Mosok pakai duduk, tapi dia memaksa diri. Berarti ada sesuatu yang penting yang dia mau lakukan untuk kedua cucunya dan untuk ke-12 anaknya. Karena orang Israel itu 12 suku dilahirkan dari 12 anak dari Pak Yakub. Nah saudara, sungguh ketika itu menjelang meninggal ternyata dia kumpulkan. Kejadian pasal 48 ayat 20a. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu katanya. Dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati, demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Meskipun diprotes oleh ayah dari kedua anak itu, lu keliru kok, lu ini yang ya keliru, masuk tangannya gini memberkati, menumpangkan tangan. Kan yang tua itu yang ini loh Bapak, yaitu Manasye. Tapi kok dapatnya tangan kiri kakeknya, padahal ini cucu yang tua. Lah ini Efraim kan adiknya, kok ditumpangi tangan kanan, apa enggak terbalik? Terus dikoreksi lalu tangannya si bapak dipindah gini oleh Yusuf. Terus enggak mau, enggak saya bukan keliru, memang ini dari Tuhan. Jadi saudara, diberkatinya kedua cucunya.
di mana cucu yang muda yaitu Efraim diberi berkat lebih besar. Ada doa restu di mana si kakek ini menjadi perantara Tuhan untuk menyalurkan suatu kuasa ilahi. Tidak ada pesan apa-apa kepada Efraim dan Manasye, kamu mewarisi ini ya, kalung gede sekian gram buat kamu. Wah ini ada gelang, cincin gede. Sehingga kamu nanti bisa pidato kalau besok ada TV gini-gini tangannya, enggak ada gitu saudara ya. Saudara kalau punya cincin jangan siaran gitu. Ya. Nah ada yang namanya ini cincin emas, tongkat emas padahal kaya. Wah itu namanya Rojo Koyo, tahu Rojo Koyo itu sapi, bangsanya kambing saudara. Dia kan kaya saudara. Tapi bahasa Jawa apa krekel-krekel berusaha untuk duduk mengumpulkan kekuatan untuk mengucapkan kata-kata berkat yang berwibawa, di mana dia menjadi saluran dari Tuhan. Dia tidak menyebut sama sekali mengenai perhiasan, kalung emas, cincin nage, saudara. Tidak ada, ya. Nah, disinilah kemudian setelah selesai, lalu ke-12 anaknya, termasuk Yusuf. Karena Yusuf sudah diwakili juga ya oleh si anak kedua, anak cucu, berarti selain Yusuf kakak-kakaknya saudara diberkati. Kemudian baru setelah selesai penumpangan tangan, masing-masing ada berkat dan itu mengandung nubuat. Lalu kakinya diangkat ke tempat tidur, terus berbaring meninggallah Pak Israel. Sebelum meninggal mengumpulkan kekuatan, meninggalkan legasi ilahi, yaitu pemberkatan. Kalau saudara anaknya mau kuliah di luar kota, ditumpangi tangan, didoakan supaya Tuhan berkat Tuhan turun atau tidak. Atau wis kamu lebu kamar doa sendiri. Anaknya mau ujian apa? Udah kamu masuk kamar doa sana. Orang tua yang tidak baik saudara. Ya didoakan, tumpangi tangan, Tuhan berkati engkau. Ibu yang baik kalau ayahnya tidak berfungsi karena tidak takut akan Tuhan. Begitu juga saudara pada saat kita makin tua. Adakah ucapan-ucapan berkat yang kita peroleh dari Tuhan yang kemudian harus diteruskan kepada anak, kepada cucu? Saya belum punya cucu, tapi yang ada anak, tetapi selalu mengucapkan kata-kata berkat. Meskipun anaknya jarang pulang, saya sering panggil kok lemumu tali, ya petengnya gede, pipinya nyempuk sekarang. Celanamu apa celanaku saya kering keliru, ya saudara. Ucapan berkat mamanya juga itu legasi. Terus bawahnya lah itu yang selain cucu-cucu juga anak-anak 11 orang karena Yusuf tadi sudah berkatnya sampai ke anaknya Yusuf. Itu semua diberkati sebelum beliau meninggal. Tidak ada yang dipesani kamu pegang cincin emas, kamu apa yang namanya perhiasan mahal dan sebagainya. Bukan sesuatu yang ilahi. Nah kita harus mengerti apa yang paling berharga yang dipegang orang tua untuk disalurkan ke anak cucu. Terus berikut, lah itu yang membuat saya hancur hati. Ketika jemaat sini ngajak saya bulan bulan ketiga Januari, Februari, Maret. Sampai ke tempat reruntuhan Esni Quarter. Terus di seberang itu kan ada pohon. Nah di sananya pohon itu adalah laut mati. Ayo kok mati-mati terus. Itu laut mati saudara, Dead Sea. Orang enggak bisa ambil air dari situ untuk minum, nanti ginjalnya rusak isi garam saudara. Orang-orang yang mengungsi ke situ enggak punya istri. Karena apa? Orang laki-laki yang berkumpul di situ namanya kaum Esni, itu adalah orang-orang Yahudi yang mau mengabdikan hidupnya sampai pada ujung hidup, yaitu menjelang mati untuk Tuhan sehingga menjadi orang selibat. Selibat itu bertarak jadi tidak menikah saudara. Karena punya komitmen hidupku untuk Tuhan. Mereka kumpul di sini menjauhi bait Allah karena sudah diberitahu Tuhan sebentar lagi bait Allah akan diremuk oleh orang Babel. Mereka menyingkir ke situ membawa gulungan-gulungan kitab disalin.
Belum ada mesin fotokopi merek apa, Canon, merek apa, HP, enggak ada. Disalin pakai tangan. Surat Yesaya, beberapa kitab Taurat, saudara, ke dalam lembaran-lembaran papirus. Terus lembaran itu disalin lagi oleh temannya, terus begitu bertahun-tahun. Makanan seadanya, enggak bisa dapat ikan dari sana, enggak ada ikan karena di laut mati binatang enggak bisa hidup. Jadi pasti ada akses orang yang memasuk, entah siapa saya enggak ngerti. Memakses roti bisa makan. Dan mereka punya ritual menulis itu bukan sembarangan, ada tangga yang masuk ke kolam, yaitu masuk ke kolam sebelah kanan, kemudian berdoa di kungkum ya saudara, berendam itu berdoa, minta disucikan supaya saya layak untuk mencatat, menjiplak atau menyalin kitab suci itu. Kemudian setelah selesai berdoa naik ke tangga yang sebelahnya, yaitu sing sebelah kanan, baru mereka menulis. Ada ritual begitu saudara. Lalu gulungan-gulungan itu disimpan di dalam tempayan-tempayan. Sembunyikan di dalam gua-gua yang letaknya ada di sebelah sini. Kan sana laut mati lah, di sebelah sininya ada gunung-gunung yang bolong-bolong. Disembunyikan di situ, gua-gua. Mereka sudah diberitahu sebentar lagi tentara Roma mau menyerbu ke situ, sungguh. Sehingga mereka dihabisi semua menjadi martir. Meninggal semua saudara, menjadi korban keganasan dari tentara Romawi. Tetapi kitab-kitab yang mereka tulis di dalam tempayan-tempayan itu terselamatkan, diwariskan. Sampai ke seluruh dunia punya kitab suci saudara. Beberapa banyak perjanjian lama adalah salinan-salinan dari kaum Eseni. Mereka mewariskan legasi. Sangat mahal karena seharga nyawa mereka. Yang mereka wariskan bukan sembarangan, ecek-ecek atau murahan, bukan. Tetapi seharga nyawa mereka. Itu orang-orang Eseni saudara. Sehingga kalau saya lihat tempayan, lihat gerabah. Tahu gerabah, tanah liat itu. Ya. Saya pernah salah mengerti, ada jemaat sini. Ini saya punya gerabah, saya tumpuk. Oh iya mau dipakai boleh. Saya rumahnya, loh kok piring beling bu, jari gerabah. Oh dia pengertiannya piring beling itu gerabah. Gerabah itu kan kendi, kendil, gentong. Jadi dia ngertinya gerabah itu barang pecah belah, alat dapur. Kalau itu sungguh-sungguh dari tanah liat. Warisan yang mahal tetapi menjadi berkat sampai kepada kita. Kita punya salinan dari kitab Perjanjian Lama, beberapa di antara jasa-jasa orang-orang yang tidak menikah itu. Saudara, Eseni. Terus berikut. Umur terbatas. Sekarang umur berapa saudara? Ya, masih tinggal berapa? Tidak ngerti. Iya, makanya saya sama istri ya, yuk kita manfaatkan yang baik. Bangun pagi ucap syukur, teruslah ucap syukur sebentar, bangun. Tidak langsung gerigah ya, lalu lari pagi, pak, lari pagi, kesel ya jalan cepat, terus lari lagi 3 kilo tiap pagi. Terus detak jantungnya berapa diukur oleh itu diukur, 122, terus nanti kalau istirahat sampai rumah diukur lagi 90, lumayan, saudara. Umurnya sampai berapa saya enggak tahu. Sekarang masih bisa kumpul saudara-saudara begini, punya ritual makan bersama, nikmati ya. Tapi saya sampai kapan bersama dengan saudara saya juga enggak ngerti. Masa bakti saya itu sebenarnya sudah selesai waktu September yang lalu. Tapi teman-teman minta saya diperpanjang. Kalau Tuhan masih kasih umur panjang. Saudara, umur terbatas. Tetapi ada yang lebih baik daripada panjangnya umur yang cepet itu. 75 dipanggil, 85 dipanggil. Kasih setiamu, hesed, lebih baik daripada hidup. Hidup terbatas, hidup sangat terbatas. Ada keliru-kelirunya, ada macam-macam kelemahannya, dan umur pun terbatas. Itu hidup. Tetapi hidup yang lemah itu baru menjadi berguna ketika ditopang, diwadahi, dan dikasihi oleh tangan berlubang paku. Itulah hesed, kasih setia Tuhan. Saudara,
Umur sudah terbatas, tidak ada lagi di bumi, tapi kasih setianya Tuhan lewat orang-orang yang sudah meninggal, lewat ayah ibu kita, pendahulu-pendahulu kita, hamba-hamba Tuhan, termasuk orang Esni, para penulis Alkitab, penulis Amsal, sampai kepada kita, legasi yang berasal dari satu energi yang disebut kasih setia Tuhan. Di bawahnya, ya. Nah, di situ ada seorang senior yang sebentar lagi sudah merasa ini nanti saya mau diarak ke dekat lapangan, terus disiapkan pedang oleh Al-Guju karena sudah dalam penjara, tapi kemudian menulis surat kepada juniornya, seorang yang sangat sensitif, sering pencernaannya terganggu, dan sangat sensitif sekali orang namanya Timotius. Dan bapak senior yang sudah mau pergi ini sudah mewariskan banyak hal, melampaui umurnya. Apabila aku terkenang akan air matamu, itu menyapa Timotius, orang muda itu disapa. Yang kau curahkan, jadi di dalam penulisan itu dia ingat bahwa besok yang meneruskan saya ini seorang yang lembut. Dan dia ingat terus bayang-bayangnya ketika si orang muda itu mencurahkan air matanya. Aku ingin melihat engkau kembali, jadi kangen saudara. Ya. Tapi sebentar lagi memang mau meninggalkan. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku. Terus ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus. Jadi Timotius itu punya iman tulus, bukan ada udang di balik batu, enggak saudara. Imannya tulus, ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dalam ibumu Oinike. Oh, ada dua perempuan di latar belakang background Timotius. Jadi kenapa sang cucu dari nenek Lois ini punya iman? Ternyata punya legasi pemberian yang diturunkan dari nenek Lois, bahkan punya ibu yang juga begitu, namanya Oinike, saudara. Dapat warisan sampai kepada Timotius, maka Timotius menjadi hamba Tuhan. Timotiusnya umurnya terbatas karena dia sakit-sakitan, lambungnya. Tetapi kasih setia Tuhan dan iman warisannya diteruskan kepada gereja-gereja yang didirikan oleh Timotius. Nah, ini yang berharga. Apa yang saudara mau tinggalkan untuk anak cucu? Terus lihat berikut. Nah, itu fotograf lama hitam putih. Sekarang teknologi bisa dibikin berwarna, tapi saya belum membawa itu untuk diwarnai. Dua orang perempuan yang sangat berarti dalam kehidupan pria satu ini. Meskipun di situ yang dipotret lebih dari 2 jiwa, 1, 2, 3, 4. Karena yang di pangku itu ya punya nyawa, empus ya saudara. Yang di bawah juga punya nyawa, guguk. Lah belum yang di luar, di halaman itu ada belasan kelinci. Betul, kelinci. Di belakang lagi ada marmut kayak hamster itu. Karena memang yang memangku kucing ya suka kucing, suka anjing, ada marmut, ada kelinci, maka yang dipangku pada waktu foto seperti itu. 2 orang perempuan yang sangat berarti dalam hidup pria satu ini. Ya, ayo kok mati terus. Loh, yang tadi itu yang pakai jari, kadang jarinya teruntum, ganti ya jari Parangkusumo, ganti lagi jari yang lain saudara. Beliau itulah yang menggendong saya pada saat masih belum bisa jalan, pakai selendang, ya digendong pakai selendang, kemudian saya disuapi. Itu ingat, masih digendong belum jalan tuh saya masih ingat itu adegannya. Digendong. Belum. Anehnya ya saudara, nenek itu lah kok saya belum bisa jalan tuh makanannya pedes. Lawuhnya pedes. Kok ya saya suka, kok ngerti-ngertinya begitu saudara. Saya ketawa itu, ya kok ngerti cucunya ini belum bisa jalan, masih digendong selendang, makanannya itu adalah nasi yang lawuhnya pedes-pedes, terus malah minta lagi ya, terus diambilkan lagi.
pakai wadah kecil. Warnanya saya sudah lupa warna apa. Tapi beliau yang menggendong saya. Ketika mama bekerja, ayah bekerja, kedua orang tua bekerja, maka sehari-harinya bersama dengan nenek pakai selendang. Terus ketika Mas sudah bisa duduk, ditaruh di kursi kecil. Dan pemandangan rutin tiap jam 9 pagi saudara, saya ditaruh di kursi, kemudian jarak 6 meter dari kursi kecil itu, ya beliau punya altar dibuat dari perak, pemberian suaminya. Dibuat dari altar seperti meja ukir-ukiran, bawahnya ada tempat bantal, atasnya lilin-lilin. Rutin tiap jam 9 lalu berlutut. Lututnya disangga oleh bantal kecil itu. Ya, suaranya tidak kedengaran, tetapi saya pernah bertanya apa yang diucapkan doa Bapa kami, lalu doakan anak cucu. Sudah tiap hari rutin. Lah pemandangan itu saudara masuk ke sini. Memori ini saudara, memori ini legasi. Maka saya tidak akan berdiri di sini kalau tidak ada nenek Redempta itu yang berdoa. Tututnya bertelut di atas bantal di altar perak. Cuma saat sakit keras sudah tidak bisa berlutut, lalu dikelilingi oleh ibu ayah saya, lalu diambil Tuhan tahun 64. Jadi adegan dia menyuapi itu adegan kasih, karena nasinya sudah tidak ada, tapi kasih kepada cucunya itu terus ada sampai sekarang. Dan berpusar di sini, apalagi doanya itu tiap jam 9 pagi, saudara. Nah, kalau Timotius punya nenek Lois, saya punya nenek Redempta. Terus kemudian Timotius punya ibu, Oinike. Saya juga punya ibu yang mangku kucing itu, saudara. Itu anaknya. Nah, dia juga mewariskan iman kepada anak laki-lakinya itu. Umurnya tidak panjang saudara, cuma sampai 52. Pada saat sudah sakit keras, livernya kena. Tiap hari ada di kursi yang bisa direbahkan, memegang kitab suci, firman Tuhan terus tiap hari dan doa. Saya pulang sekolah masih kelas 2 SD, naik kelas 3 SD. Ya, pemandangan yang saya lihat bukan hanya nenek yang bertelut di altar perak, tetapi juga ibu yang memegang Alkitab. Alkitabnya masih saya simpan di rumah, meskipun bodol kabeh saudara dalamnya. Menjadi legasi, warisan yang tidak bisa dihapus. Saudara, apa yang saudara terima dari sesepuh saudara dan apa yang akan saudara tinggalkan kepada anak cucu. Terus yang bawahnya, lah itu pria kurus yang tinggi pakai baju putih. Orang-orang berkata rambutnya agak mengombak, orang-orang berkata kok mirip Pak Tri ya. Ya memang harus mirip. Kalau enggak mirip kan dipaidu anak isopo ya. Memang harus mirip. Tapi itu saya belum lahir. Itu ada di Hotel Dana di Solo. Saudara, beliau dipercaya pemerintah untuk memegang satu departemen sosial. Yang membawai beliau adalah lembaga rehabilitasi penderita cacat. Jadi penderita cacat dilatih supaya bisa jahit, reparasi radio, kemudian memperbaiki sepeda motor. Lah beliau itu direkturnya, kemudian kalau sudah bisa kerja, disangoni, dilepas, bisa kerja sendiri. Itu kerjaan beliau seperti itu. Terus dari pemerintah ada penghargaan, dipanggil ke Semarang, dikaruniai bintang Satya Lencana kelas 3 karena pengabdian terus menerus. Apa saya bangga, bapak saya direktur dari satu perusahaan, departemen milik pemerintah yang mana kegiatannya adalah kegiatan kemanusiaan. Apakah bangga? Ya ada kebanggaan, tetapi bukan itu yang utama. Apa warisannya? Saya memang mewarisi rumah lalu saya bagi dengan kakak. Itu ya berharga, tapi bukan itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi dan mahal, beliau itu satu saudara jumlahnya 13. Satu ibu, satu ayah, anaknya telulah saudara. Lah ayah ada di tengah.
Jadi kakak perempuan, saya manggilnya Budi, terus lahir barep atau sulung laki, lah itu ayah saya. Ya, terus ada laki, ada perempuan, semuanya 13. Beliau dengar Injil dari orang Belanda, sending, diteruskan Injil itu kepada saudara-saudaranya 12 itu, baptis semua. Membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Dan itu kemudian diwariskan supaya saya melanjutkan. Maka ada beberapa jiwa yang juga atas pengutusan Tuhan dibawa sampai kepada baptisan. Warisan, ya, warisan yang sangat mahal, saudara. Karena rumah bisa habis, tinggalkan emas untuk adik, batangan ya untuk kuliah habis. Jasa-jasa dihargai pemerintah ya berharga, tapi itu tingkat dunia, tetapi Injil punya nilai langgeng kekal, saudara. Mari buka hati. Ya, Tuhan mau utus saudara juga, jangan cepat-cepat aku dipanggil Tuhan. Apa yang saudara mau wariskan kok mau cepat-cepat dipanggil? Tapi ya jangan, saya hidup lama. Buat apa hidup lama? Kalau long live long, hidup panjang, tapi mati sendirian. Saudara tidak akan mati sendirian kesepian. Kalau ada yang saudara berikan kepada orang-orang, jadi garam dan terang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, mari bersama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tak kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Apa yang sudah kami dengar Engkau meteraikan dalam hati kami, jemaat kemuliaan-Mu ini Tuhan, sehingga hidup kami berarti, sungguh-sungguh menjadi berkat. Orang benar meninggalkan hal yang baik, yang benar, yang mulia bagi kami. Kami mengucap syukur untuk para pendahulu kami, baik dari antara keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, maupun orang-orang dari antara keluarga kami, guru kami, tutor kami. Namun pada gilirannya Engkau mengutus kami, jangan biarkan sia-sia. Kau urapi dari tempat maha tinggi, Kau beri kecerdasan, Kau beri hikmat, Kau beri kekayaan yang melimpah dari semua sektor, sehingga ada hal yang ditinggalkan yang menjadi berkat untuk anak cucu, sehingga Bapak dipermuliakan. Bapak, kami hendak mempersembahkan
Tanda syukur kami kepada Engkau boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan. Engkau berkati semua yang mengelola masuk dalam pundi-pundi kudus rumah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Memantapkan akan iman percaya kami dengan membaca syahadat 12. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tuhan, ini anak-anak-Mu semua tersenyum mau menyapa Engkau ya Bapakku. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua belah tangan kami Tuhan, mengarahkan hati kepada Engkau dengan percaya. Saudara-saudara, dicurahkanlah segala berkat, kebaikan, anugerah, kekuatan, keperkasaan, kesuburan, kemenangan di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Juru Selamat yang hidup Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus yang memeteraikan kita hingga hari penghakiman. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Kasih salam kiri kanan, selamat siang, Tuhan berkati.